Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andreas Didi Kelen, NPM 2104 0104 0017. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2021, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Ya baik, jadi di video kali ini saya akan mencoba mereview kembali materi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu MPD, yang saya review nanti pada pertemuan 13 dan 14, antara lain wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Baik, jadi langsung saja. Yang pertama, saya mereview terkait wawasan Nusantara. Jadi sebelumnya itu dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian, timbul pertanyaan bahwasannya apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap bangsa Indonesia. Jadi, secara etimologisnya, wawasan Nusantara ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Tiga itu. Wawas ini memiliki arti bahwasannya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Dan kemudian kata nusa juga memiliki arti pulau atau kesatuan kepulauan. Sedangkan kata antara berarti dua benua dan dua samudra. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan masyarakatnya juga, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam wawasan Nusantara ini juga ada beberapa unsur, yaitu seperti sosial politik, kesatuan politik, terus pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Jadi sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Jadi wawasan Nusantara ini memiliki peranan penting sekali untuk mewujudkan persepsi yang sama gitu bagi seluruh warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara ini dia bermula dari wawasan kewilayahan, yaitu dengan dicetuskannya Deklarasi de Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Jadi inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitarnya, di antara yang menghubungkan pulau-pulau ini yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang berapa luasnya atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Jadi dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak ini milik negara Indonesia. Jadi gini, keluarnya Deklarasi Juanda ini pada tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, dan juga laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Dengan melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut.
pada tahun 1982. Jadi esensi dari wawasan Nusantara ini adalah kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa yang mencakup di dalamnya pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kalau tidak salah dari beberapa unsur tadi. Ya. Jadi wawasan Nusantara ini merupakan perwujudan dari Indonesia ini dalam rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN ini pada tahun 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya, merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara ini. Ya, jadi berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, bangsa Indonesia ini menunjukkan komitmennya bahwasanya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah bernegara ini. Nah, maka dari itu ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI ini di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa, perbatasan antar golongan-golongan ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, seperti itu materi pertama yang saya review terkait wawasan Nusantara itu. Bahwasannya pentingnya kita sebagai generasi muda atau pentingnya kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia itu harus berwawasan Nusantara, yang mana agar kita bisa memiliki satu pemahaman, satu pandangan, satu tujuan hidup demi keutuhan negara kita ini. Jika kita tidak memiliki wawasan Nusantara ini, maka solidaritas juga akan hilang. Terus kedaulatan suatu negara kita Indonesia ini juga akan hilang. Terus rasa nasionalisme kita terhadap negara ini juga akan hilang akibat adanya ego dari setiap kelompok ini. Makanya dengan wawasan Nusantara ini kita belajar dari sejarah, kita belajar dari para pendiri bangsa, bahwasanya wawasan Nusantara ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Makanya para pendahulu kita mencetuskan deklarasi di Juanda tadi pada tahun 1957. Jadi itu sekian dari saya terkait materi wawasan Nusantara. Jadi kita langsung saja masuk ke materi berikutnya atau materi keduanya terkait ketahanan nasional.